Insya Allah bagus ya. Nah ini bagus ya, insya Allah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di pagi hari ini kita mau kasih makan murai batu yang di aviari ya. Ini jangkarnya udah siap. Nah ini sekarang posisinya lagi ada anakannya. Anakannya udah turun teman-teman sekalian. Tadi kita udah lihat di bawah. Nah ini indukannya, bapakannya pasti langsung ngambil makannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada saat masa anakan udah berbulu lah ya, entah udah keluar atau belum, apalagi kalau sudah keluar dari glodok, itu jumlah pakannya biasanya lebih banyak ya, lebih harus double kita ngasihnya kadang ya. Nah karena kalau kita pakai porsi pakan yang biasa, misalnya teman ngasih misal ini ya 50 terus, taunya kurang besoknya. Jadi dia harus bertahap ya, tambah terus, apalagi anakan sudah mulai besar. Nah, maka dari itu pentingnya teman-teman sekalian mengecek kandang di siang hari dan di sore hari ya. Nah jadi di sini untungnya itu kotak jangkriknya di sini ya. Kadang kalau habis pun dia bisa ngambil sendiri ya di kotak jangkrik. Kadang kan ada juga yang udah di luar gitu ya. Jadi itu kalau misalkan sampai kekurangan pakannya ya, itu malah bahaya nantinya. Bisa membuat si trotolan jadi sakit, lemah, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini saya belum ketemu indukannya nih. Ini baru bapakannya. Nah, ini anakannya udah turun di sini. Ini baru hari ini turun kayaknya nih. Atau kemarin sore. Palingan. Tuh udah terbang. Tuh ya. Nah, kalau yang satunya masih di sini nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Tuh ya. Jadi biasanya dari anakan turun ini indukan nggak lama bakal produksi kembali ya. Oh itu betinanya tuh di bawah, indukan betinanya ya. Nah itu dia, indukan betinanya udah nggak karuan lagi bulunya ya, udah patah-patah. Memang sudah masanya kayaknya ganti bulu. Itu ekornya masih ada tapi ekornya cuma beberapa helai ya, tinggal separuh gitu. Udah nggak full lagi. Efek kena tanah, kena hujan, kena basah ya, kena air, dan kadang dia ngeram. Nah, itu yang menyebabkan si ekornya jadi rusak. Nah di sini kita mau lihat ciblek itu ngapain ya ciblek? Kelihatan nggak teman-teman sekalian? Dia di balik daun situ. Nggak bisa diperbesar kalau mode sutradara. Ini pakai mode sutradara saya kameranya. Nah, jadi cuma bisa 0,5, 1 sama 3. Terbang dia. Oh itu cibleknya di atas satu. Nah jadi ciblek ini beberapa minggu ini kacau kayaknya ya. Sarangnya rusak lagi, nggak tahu ini apa tikus apa si murai batu, apa memang dirusak sama dia. Sekarang itu dia mau pindahnya ke sini. Nah, ini nih pindahnya di sini. Tapi belum jadi karena ini kotak jangkrik saya taruh di sini. Nah ini kan rencananya mau saya ini ya, mau saya buka semua ini juga nih karena udah nggak layak lagi. Mungkin karena udah 5 tahunan juga ya, dan tripleknya juga triplek yang tipis. Makanya disarankan teman-teman itu kalau buat itu yang bagus kalian. Nah ini dulu saya beli nih kotak jangkrik ini, beli sama temen ya, ini dikasih kalau nggak salah dulu. Jadi ya kita nggak bisa milih sih apa yang dikasih, apa yang udah dibuat ya gitu kita terima. Nah sekarang teman-teman sekalian, kita mau lihat, saya itu yang penting itu adalah proses kita kemarin berhasil. Apa prosesnya?
Jadi kemarin itu beberapa periode, 2 periode anakannya itu kurang kalsium terus ya, cacat terus, kakinya bengkok, lumpuh dan sebagainya. Bahkan dia di dalam glodok itu nyampe ekornya udah hampir seruas ya. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak bisa terbang, nggak bisa berdiri gitu ya. Kalau kakinya kena, otomatis dia susah untuk keluar glodok. Nah, di sini alhamdulillahnya ini kan tadi teman-teman bisa lihat baru bulu jarum ya, masih ada bulu jarum maksudnya. Tuh. Kita pastikan ini tinggal satu di sini. Kita lihat dulu, masih ada nggak? Siapa tahu makan tikus. Oh, masih ada satu ya. Ini kita pastikan juga kakinya ya, sukses atau tidak proses kita kemarin ya. Terapi kita kemarin. Nah, ini kayaknya bagus nih teman-teman. Kalau dia nggak bagus, biasanya itu dia udah pasrah aja kakinya itu. Nah ini kalau dia masih nyengkram, insya Allah bagus ya. Nah ini bagus ya, insya Allah ya. Nah, alhamdulillah ya. Cengkrong nggak ini? Takutnya cengkrong. Nah, oh enggak ya. Ini kita biarkan dulu di sini, jangan kita paksakan ya, karena kasihan ya. Biarlah nanti kalau masanya dia keluar ya keluar sendiri lah. Kalau kita paksakan sekarang ya, takutnya macam-macam yang terjadi. Entah nanti ada tikus di dalam, dikejar-kejar kan, dia ini nggak bisa buru-buru ya. Kalau kayak tadi kan udah mulai bisa tuh terbang dia ya, menjauh dari ancaman. Nah, kali ini kayaknya masih pasrah aja ini teman-teman. Jadi kita biarkan. Nah, itu bapakannya marah di situ. Jadi murai batu di kandang aviari itu merata, yang di sini ya, bukan di tempat orang ya, merata rusak terus ya. King Killer ya, almarhum mendoan ya, kemudian ada dulu udah saya jual, itu juga seperti itu, ada rusak bulunya di aviari ini. Jadi kalau mau liatin bapakannya ke orang itu gimana gitu ya, kayak nggak pede aja gitu. Wah, masa posisi kayak gitu mau diliatin. Ini kita kembalikan lagi glodoknya. Nah, malah jadi teman-teman sekalian, oh ya, mau saya sampaikan bagaimana perawatannya tadi ya. Kita mau ngasih tahu perawatannya, yaitu di tempat jangkriknya itu kita kasih tulang sotong ya, tulang sotong langsung dikasih. Jadi nah ini nih contohnya ya, tulang sotongnya langsung saya kasih di sini nih. Jadi si jangkriknya langsung makan sendiri ya, makan sendiri tulang sotongnya itu ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, memang kita perlu sesekali pantau kandang gitu ya. Ya ternak murah ini bisa disambil-sambil, tapi tetap harus di perhatian ekstra ya. Bukan hanya sekedar kasih makan ya, bukan hanya sekedar ganti minum, bersihin kandang, itu bukan. Tapi kita juga harus tahu apa yang dibutuhkan murai batu kita dan bagaimana kondisi murai batu kita sekarang ini dalam kandang tangkaran ya. Nah seperti sebelum-sebelumnya itu kan nggak saya perhatikan ya, karena kayak memang sibuk padat. Memang ya itu tadi, saya cuma bisa ngasih makan, ngasih ganti minum gitu aja. Nggak saya perhatikan, oh ini kayaknya murai batu saya seperti ini, oh murai batu saya butuh ini, kekurangan ini. Nah yang terjadi ya seperti itu ya. Periode kedua udah telat mau ngasihnya, karena dia udah keburu bertelur ya. Karena kan biasanya murai batu kalau anakannya udah keluar itu kan udah keluar glodok maksud saya, itu nggak lama lagi bakal bertelur lagi dan mengetam ya. Apalagi kemarin dia nyampe satu ruas jari ya, satu ruas jari seginilah ekornya udah keluar, ada yang lebih ya, otomatis pasti dia udah berproduksi diam-diam. Makanya kita lakukan perbaikan
saat ini ya. Dan alhamdulillah hasilnya berhasil kan ya, hanya saja jumlahnya berkurang ya. Kalau kita mau kan anaknya 3 gitu, 4 gitu ya. Nah itu kemarin telur 3 netasnya 2 ya, alhamdulillah disyukuri, yang penting sehat-sehat ya teman-teman, daripada kayak kemarin 4, 3 tapi nggak ada yang beres ya, semuanya cacat ya. Oke gitu dulu teman-teman sekalian, sekarang mungkin saya cukupkan dulu videonya, nanti kita buat video-video yang lain yang mungkin menghibur, sekalian juga ada poin-poin yang terkandung dalam video tersebut ya. Jadi bukan, kalau kata orang Padang itu nggak otak kosong gitu ya, ngobrol tapi ada ilmunya sedikit ya, ataupun pengalamannya yang bisa dibagikan sedikit. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.